Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kasus ijazah Jokowi yang ramai beberapa tahun terakhir ini, itu bahkan ya bukanlah kasus yang paling besar, yang paling urgent, yang disangkakan kepada Jokowi atau yang dituduhkan kepada Jokowi, katakanlah demikian, atau yang dilakukan Jokowi kalau kita mau berkata seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus yang lain, banyak sekali case yang lain, yang mana salah satu ya yang paling menyakitkan hati bangsa Indonesia itu si anaknya itu, si Gibran itu jadi wakil presiden. Itu yang paling menyakitkan warga Indonesia. Kenapa? Karena itu menghinakan konstitusi, menghinakan demokrasi, menghinakan intelektual, menghinakan kecerdasan gitu ya. Kecerdasan anak muda di Indonesia itu diwakilkan oleh seseorang yang namanya Gibran. Ini penghinaan dari semua elemen begitu. Makanya tidak berlebihan kalau orang-orang itu saking keselnya sama kejadian Gibran jadi wapres ini, sampai mengatakan yang bersangkutan itu adalah anak haram konstitusi. Nah, kemarin kan sudah ada ketua Mahkamah Konstitusi, ya, hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah pensiun, yaitu Pak Arief Hidayat, yang kelakarnya kalau tidak dampingi oleh istri pertama maka yang bersangkutan akan kawin lagi. Itu kelakarnya. Dan dalam hal itu sepertinya mewakili hati kita semua ya. Cuman ala kulli hal, setelah yang bersangkutan ini Pak Arief Hidayat pensiun dari hakim Mahkamah Konstitusi, barulah bisa datang ke podcast untuk berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Dan sejauh yang saya lihat ada kekecewaan dari diri Pak Arief Hidayat ini. Nah, karena akan lama begitu ya podcastnya, kita langsung saja saksikan. Ini adalah podcastnya Pak Arief Hidayat dengan Pak Akbar Faisal. Kalau ada yang perlu ditanggapi di tengah-tengah, kita akan tanggapi. Kita langsung saksikan saja. Saya menyiapkan diri agak serius untuk episode kali ini. Sebab sejujurnya penyikapan personal saya berikut dengan seluruh lembaga-lembaga kajian politik dan redaksional dari forum ini itu terpengaruh pada situasi yang akan kita bahas ini. Dan saya menunggu lama tamu saya kali ini untuk hadir, sebab ketika dia menjabat tidak bisa hadir, sekarang sudah pensiun. Yang saya maksud adalah Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Yang Mulia, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih kembali. Saya mendapat penghargaan diundang di forumnya Bang Akbar ini. Dan saya harus menunggu lama. Emang nggak boleh bicara ya kalau masih di karena terikat kode etik kan. Iya. Dan nah itu ya Pak Arief pasti sebentar. Jadi orang-orang yang diam itu bukan berarti mereka itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Jokowi, tapi memang ada ikatan saja yang tidak membolehkan mereka berbicara gitu. Itu ya secara profesional baik ya, tapi secara publik tidak bagus ya, seperti itu. Harusnya ya boleh ngomong saja begitu ya, supaya jelas kepada masyarakatnya bagaimana. Ingat, kita lama menjadi kolega dalam banyak peristiwa politik dan hukum selama ini ya Pak Arief ya. Iya, saya sangat dekat juga dengan Bang Akbar. Itu Tapi karena kemudian ada jabatan yang berbeda, maka tidak sering ketemu kan jadinya. Kadang-kadang dipisahkan tugas kewenangan, nggak boleh ada saling intervensi. Itu dia. Jadi kadang-kadang kita harus saling menahan diri ya. Iya betul. Wadah, sahabat lama ya Bang. Nah, ya. Baik, ini bagus ya, hubungan sahabat dengan profesi yang profesional begitu, bagus. Jadi ada jarak selama menjabat itu. Dia hakim, saya ini kritikus pemerintah begitu. Selama dia menjadi hakim, kedekatan kita terbatas. Itu bagus ya, profesional di dalam berteman itu. Saya mau menjelaskan apa pembukaan saya tadi yang mungkin agak rumit bagi beberapa pemirsa saya, bahwa ada sebuah masa di mana saya
mengambil peran pada kekuasaan awal mantan Presiden Jokowi. Banyak orang yang selalu mengkritisi forum saya yang mulia, Pak Arief, bahwa kenapa sih selalu begitu fokus pada Pak Jokowi? Ya. Saya bilang saya hanya fokus pada satu hal, yang lainnya tidak. Fokusnya adalah pada apa yang terhianati dari kesepakatan awal kami. Apa itu? Bahwa ketika saya mendukung beliau sebagai calon presiden pada masa itu adalah bagaimana kami akan melakukan banyak hal. Sebab beliau lahir dari tidak punya beban-beban masa lalu. Jadi peluang untuk berbuat banyak sekali. Namun datanglah sebuah peristiwa di mana Pak Arief menghabiskan usia profesional sebagai yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi. Apa yang saya maksud adalah Sebentar. Ini kalau keadaan Jokowi sebagai pengkhianat itu sudah tidak aneh lagi ya. Itu dirasakan oleh beberapa orang yang mendukungnya, termasuk diantaranya siapa, Pak Akbar Faisal ini. Jadi sudah clear orang-orang yang dekat dengan Jokowi merasa dikhianati. Makanya para termul ya, sebelum kalian dikhianati itu ya menjauhlah sedari awal ya kepada para termul tuh. Keputusan MK 90. Kalau disederhanakan, itulah pintu bagi wakil presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan tiket hingga kemudian menjabat. Sederhananya seperti itu. Sebab tidak semua juga penonton kita tuh suka berpikir rumit, yang mulia. Dan kemudian saya mendengarkan beberapa pernyataan Pak Arief. Coba kita tampilkan. Sebentar sebelum ke situ ya. Satu lagi nih, Jokowi itu kan membawa harapan besar karena tidak ada hutang-hutang politik sebelumnya. Tapi kemudian tatkala masuk jadi presiden, yang paling menyakitkan ini, yang paling menyakitkan itu salah satunya yang sudah kita katakan tadi, anaknya malah dijadikan pejabat, yang mana sebelumnya mengatakan tidak ada anak-anak saya itu mau mengikuti kontestasi politik. Jadi sudah berkhianat, bohong ya. Kan apalagi yang tinggal satu lagi cirinya Ayatul Munafikin itu. Gak usah bawa-bawa ke sana lah ya. Cuman ya itu, berjanji diingkari sudah ada. Kemudian apabila berbicara dia itu berbohong, diberi amanah berkhianat ya. Saya emang gak usah bawa-bawa hadisnya lah. Cuman ketiga sifat itu ada di siapa? Di dirinya Jokowi itu. Nah ini yang paling menyakitkan diantaranya. Dan Pak Arief Hidayat ini memang mengeluarkan ekspresi ya ketidaksukaan atas apa yang terjadi di MK pada putusan MK 90 itu. Kita lanjut ya. Menyangkut dengan betapa Pak Arief sebenarnya menderita juga sama dengan kami ini dengan keputusan itu. Para pemirsa, saya ngambil sebagian dulu waktu untuk menjelaskan supaya runut barang ini, karena saya mengikuti betul bahwa ketika seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta mengajukan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bernama Almas Taqiyuddin, ini putra dari sahabat saya di Solo, itu akhirnya Mahkamah Konstitusi mengiyakan, dan keputusannya itu sebenarnya ada 3 sikap. Sikap pertama adalah hakim yang mengabulkan itu adalah Anwar Usman, ketua MK pada saat itu. Ya, kemudian saudara Guntur Hamzah yang menggantikan Pak Aswanto. Ya, pada masa-masa kritis secara politik waktu itu, agak rumit penjelasannya, kita tidak punya waktu untuk itu, dan Pak Manahan Sitompul. Itu yang setuju. Ya. Yang tidak setuju itu ada 4 orang. Pak Arief sendiri. Yang kedua Pak Saldi Isra. Yang ketiga Pak Wahiduddin Adams. Dan yang keempat Pak Suhartoyo yang sekarang jadi Ketua MK. Ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda sikap. Yang istilahnya itu concurring. Yaitu sahabat saya juga, Prof. Eni Nurbaningsi dan Pak Daniel Yusmik. Ya, betul. Ya. Tapi kesimpulannya akhirnya kemudian ternyata lolos lah barang itu. Maka kemudian Gibran Rakabuming Raka
menjadi wakil presiden. Sudah jelas bagi kita semuanya apa yang akan kita bahas. Saya mulai dari pertanyaan begini, Pak Arief. Baik. Coba ya, ini yang setuju atas uji material itu, yang mana pada akhirnya meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden ya. Kemudian di dalam kontestasinya Gibran menang jadi wakil presiden karena Prabowo-nya menang. Itu dibawa oleh seseorang warga Solo. Berarti Soloisme itu ya memang betul-betul ada gitu ya. Aduh, geng Oslo, kita sebutnya tuh geng Oslo. Soloisme itu betul-betul ada. Saya itu kalau jalan-jalan ke Solo itu suka agak-agak merinding ya, bulu kuduk itu ya bukan apa-apa karena saya kan katakanlah begitu ya, anti Jokowi, katakan demikian, di media itu kan anti Jokowi. Jadi kalau ke Solo itu suka ada orang yang takut ada orang yang kenal, kemudian dia itu martirnya Jokowi begitu ya. Aduh, syahidnya syuhadanya Jokowi. Suka takut aja kayak gitu kalau jalan-jalan ke Solo. Cuman ala kulihal berarti ini Jokoisme, Soloisme itu ada, yang kesananya nantinya masuk ke Jokoisme itu. Dan yang menolak atau tidak setuju dengan uji material itu, dengan hasil uji material itu kan hakim-hakim MK yang punya integritas, yang punya kredibilitas bagus. Sedangkan yang setuju yaitu pamannya sendiri. Nah, di sini ya, terlepas dari bahwa pada akhirnya Gibran itu secara formal itu legal, tetapi kan secara etis dia itu ilegal. Seharusnya dan demikian, dan kita ini sebagai warga yang katanya negara ketimuran, adat ketimuran, seharusnya itu mendahulukan etika itu. Ini menyedihkan ya. Kita lanjutkan. Kenapa Anda seperti terpukul banget memang? Selama proses itu, kalau saya perhatikan wajahnya Pak Arief itu keras. Pada beberapa persidangan itu wajah Bapak keras. Saya perhatikan itu. Dan karena saya kenal Anda, maka kemudian saya katakan pasti ada masalah. Oke. Dan kemudian ketika pensiun, maka muncullah candaan ala Jawanya Pak Arief itu. Yeah. Yang kemudian kami manai, oh ternyata benar adanya. Pak Arief, mohon penjelasan rincinya Pak. Sebenarnya apa yang terjadi? Begini Bang Akbar ya. Saya kebetulan hakim konstitusi sebagai orang Jawa yang berasal dari Jawa. Saya biasanya membawakan diri di dalam melakukan profesi di Mahkamah Konstitusi. Itu ngomong biasanya. Ngomong. Oke. Saya mencoba ngomong teman-teman sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan integritas saya, sesuai dengan saya mengatakan begini. Hakim konstitusi itu syaratnya adalah kompetensi, integritas, dan keberanian. Itu syarat hakim konstitusi menurut saya. Nah, ada peristiwa yang sangat menarik. Pada waktu itu sebetulnya tidak hanya satu permohonan, hanya perkara 90. Ada perkara 21, 50, dan 55 kalau tidak salah nomornya itu. Tapi intinya adalah 3 permohonan itu menyangkut minta usia presiden dan calon wakil presiden itu bisa dimaknai tidak di bawah usia itu, tapi dimaknai lain. Sebetulnya itu persoalan gampang sekali. Pengalaman saya selama menjadi hakim konstitusi yang pada waktu itu sudah sekitar 10 tahun. Permohonan yang semacam ini adalah permohonan yang sifatnya disebut secara teori open legal policy. Kewenangan pembentuk undang-undang. Jelas sekali. Kewenangannya siapa? Pembentuk undang-undang. Yaitu DPR bersama dengan Presiden. Sehingga kalau ada permohonan semacam itu pasti kita tolak. Misalnya saja,
yang sangat penting. Baik, sebentar. Ini penting ya. Kalau ada permohonan semacam itu, biasanya pasti langsung ditolak. Itu penting. Pada saat itu tidak ditolak karena ada pamannya Gibran. Ada permohonan supaya presidensial threshold yang di dalam undang-undang 4% minta diturunkan permohonannya. Supaya banyak suara yang memilih partai-partai kecil tidak terbuang. Karena prinsipnya kan prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga jangan sampai ada suara rakyat yang memilih itu terbuang. Ya, parliamentary threshold. Nah, Oke. harus dihargai. Nah, itu pun Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian. Mengabulkan sebagian mengatakan bahwa untuk yang 4% parliamentary threshold konstitusional, masih konstitusional, hanya berlaku untuk pemilu 2024. Untuk pemilu selanjutnya setelah 2024, hendaknya parliamentary threshold ini diubah. Tidak 4%, tapi diserahkan pada pembentuk undang-undang. Karena Mahkamah melihat parliamentary threshold itu berhubungan dengan satu, penyederhanaan partai. Dua, berkenaan dengan stabilitas politik. Kemudian berkenaan juga dengan supaya suara rakyat itu dihargai karena prinsipnya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Itu begitu penting sekali. Tapi Mahkamah nggak berani menentukan untuk pemilu yang selanjutnya itu berapa, nggak berani menentukan. Karena ini jelas-jelas merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan besar kecilnya angka itu diserahkan pada pembentuk undangan kecuali itu melanggar hak asasi manusia. Baik, jelas kan permasalahannya di sini ya. Makanya hakim MK itu tadi harus punya integritas. Nah, Umar Usman itu, kalau tidak salah namanya Umar Usman ya, pamannya si Gibran itu nyebelin kan pada akhirnya. Itu gak punya integritas yang bersangkutan itu. Ya, asal ada permasalahan ini menguntungkan ponakannya, menguntungkan adik iparnya atau kakak iparnya, terserah si Jokowi itu siapanya, si Umar Usman itu diterima saja begitu. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Pak Arief ini, itu sudah ada sudah ada kategorisasinya, kemana ini sebetulnya masuknya, permintaan permohonan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi itu dan sebagainya itu diserahkan, bisa Mahkamah untuk merubah itu. Contoh yang lain lagi misalnya usia perkawinan, Mahkamah juga nggak pernah menentukan berapa-berapanya. Di dalam permohonan untuk menaikkan usia perkawinan, itu Mahkamah melihat ini penting sekali dilihat dari banyak aspek secara komprehensif. Mestinya itu bisa saja dinaikkan. Tapi tetap Mahkamah nggak pernah bergeser mengatakan itu open legal policy. Lah, dalam kaitan dengan perkara ini, usia calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah itu melihat ini juga perkara mudah. Bagi saya ini perkara mudah. Tetapi pada waktu kita mengadili perkara atau memeriksa perkara yang 3 sebelumnya, itu sudah diputus. Itu open legal policy diserahkan pada pembentuk undang-undang. Tapi kemudian masih ada sisa satu perkara, yaitu perkara 90. Perkara 90 itu juga aneh. Anehnya satu. Yang pertama, perkara itu sebetulnya sudah ditarik. Jadi pada hari Jumat perkara itu ditarik. Dan saya dan beberapa hakim pada waktu itu masih ada kongres di Batam. Kita mendengar laporan dari Panitera kalau perkara yang tersisa yaitu perkara 90 ditarik. Itu pada hari Jumat. Pukul berapa posisi waktu itu? Siang hari kalau nggak salah kita di Batam ditarik. Tapi kemudian kita pulang dari Batam itu mendengar bahwa penarikannya itu ditarik. Jadi surat penarikan dicabut kembali. Yang melakukannya siapa yang mulia? Yang melakukannya kuasa hukum itu menarik kembali permohonan
dicabutnya itu ditarik kembali oleh kuasa hukum. Supaya Sebentar, coba lihat ini ya. Ini kan tadi ada 3 tuh, berarti sama yang ini jadi 4 ya, atau mungkin 3 dengan yang ini. Yang mana tadi katanya yang 3 sudah diputus, itu adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan umur. Tetapi pada perkara yang ini itu juga setelah ditolak, dicabut, kemudian diambil lagi. Coba lihat ini ya. Apa itu kita bisa lihat jadi pattern tuh kerjaannya si Jokowi memang demikian. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui Jokowi itu agak canggih begitu ya. Di dalam permainan perpolitikan seperti ini agak canggih. Sampai-sampai memasukkan perkara ke Mahkamah Konstitusi pun dia itu pakai 4 lapis begitu. 1, 2, 3 itu sudah ketahuan nanti di mana ditolaknya, kemudian nanti dimasukkan lagi supaya entah apa ya, mungkin ada kejenuhan psikologis daripada hakimnya ya. Bayangkan ada 4 misalkan permasalahan, yang mana 4 permasalahan itu masuk ke dalam persidangan dengan materi yang hampir sama begitu, atau kita katakan sama sekali, kemudian diputuskan begitu lagi, putuskan begitu lagi, yang mana ini sampai pada akhirnya ada yang sudah diputuskan itu pun dicabut, tetapi cabut itu ditarik itu ditarik lagi. Ini lucu ini. tidak membingungkan para penonton saya. Jadi perkara 90 yang diajukan oleh Almas Takyudin itu sebenarnya hari Jumat siang Sudah ditarik. Sudah ditarik. Yang tarik siapa? Yang narik kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya. Kemudian pada hari Sabtu penarikan itu dicabut lagi. Iya. Artinya on lagi barangnya. Menjadi on lagi. Emang boleh seperti itu? Tapi dalam hal ini jurisprudensi dan kebiasaan selama ini atau di dalam PMK yang sudah dicabut itu tidak boleh ditarik kembali. Ya sudah dicabut. Kalau mau mengajukan ya mengajukan kembali. Kita pelan-pelan yang mulia. Oke, itu pelanggaran 1 ya. Pelanggaran 1 tuh. Kalau kita mau lihat dari tadi pelanggarannya banyak, kita hitung saja dulu dari sini 1. Pamannya jadi ketua MK udah pelanggaran tuh 2. Kalau begitu, maka kemudian pertanyaannya, siapa yang kan tidak mungkin orang dari luar yang menginisiasi atau memberikan ruang bagi pembatalan penarikan itu. Kita bahasakan seperti itu. Jadi begitu. Ini kuasa hukum datang pada hari Sabtu, mencabut atau menarik kembali surat pencabutannya, kuasa hukumnya. Iya, maksud saya adalah siapa kegerangan orang di MK yang memberikan karpet merah? Itu begitu. Yang saya ketahui pada waktu itu, Panitera memerintahkan seorang pegawai yang di front office yang biasa menerima perkara supaya pada hari Sabtu pagi datang ke kantor untuk menerima surat pencabutan itu. Surat pencabutan ulang. Jadi yang pencabutan ditarik itu tadi. Dia surat penarikannya diterima. Jadi menjadi perkara itu masih ada kembali karena pencabutannya ditarik kembali. Apa pangkat dari yang diperintahkan untuk itu? Office boy ya? Bukan office boy. Apa? Dia petugas memang yang menerima permohonan. Menerima permohonan. Ya. Kalau begitu, mohon izin yang mulia, saya agak runut sedikit. Kalau begitu, ada orang yang memerintahkan kepada dia untuk menerima itu. Yang memerintahkan Panitera. Panitrianya siapa namanya? Panitera namanya Muhyiddin. Ya. Nah, apakah sudah pernah dilakukan pengecekan dan atau bahkan sidang internal? Siapa yang memerintahkan Muhyiddin untuk menerima itu kembali? Nah, itu di dalam proses Dewan Etik yang diketahui Pak Jimli Asidiki terungkap bahwa itu Muhyiddin yang memerintahkan pegawai itu datang untuk menerima. Iya, tapi yang memerintahkan Muhyiddin itu siapa? Nah, ini yang kemudian kasusnya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu mendapat sanksi oleh Dewan Etik. Karena itu berarti ada terbukti bahwa Pak Anwar Usman yang memerintahkan kepada Muhyiddin untuk memerintahkan pegawai itu untuk itu. Iya. Baik, sebentar ya. Yang mana saya lucunya ya. Dalam permasalahan wakil presiden itu siapa, Jimli Asidiki itu mengatakan di dalam beberapa kesempatan di dalam podcast mengatakan tidak didapatkan bukti ya ada keterlibatan Jokowi di dalam dirubahnya umur Gibran begitu. Ini lucu perkataannya Jimli Asidiki ini ya pada akhirnya.
Kalau ada perkataan dari Pak Arif ini, Pak Arif Hidayat yang amat sangat lugas dan berani berbicara seperti ini, jelas ya. Cuman kan begini pada akhirnya, keberanian ini yang perkara itu menjadi jelas. Kalau untuk saya, tatkala kebenaran itu nampak, ya itu sudah merupakan kenikmatan tersendiri begitu. Itu sudah merupakan sebuah ekstase tersendiri lah. Yang mudah-mudahan kedepannya ada follow up-nya ya. Follow up-nya di mana saya juga tidak tahu. Cuman ini sudah amat sangat jelas permasalahannya. Anwar Usman atau Umar Usman. Siapa? Anwar Usman atau Umar Usman itu namanya itu. Yang mana itu adalah pamannya si Gibran itu. Dia yang memerintahkan kepada panitera yang bernama Muhyiddin tadi kalau tidak salah namanya itu ya, untuk memerintahkan kepada petugas penerima dokumen lah katakan demikian atau penerima aduan untuk kembali menarik surat penarikan dari kuasa hukum, yang mana sebelumnya itu sudah ada 3 atau 2 permasalahan yang sama yang ditolak. Ini kan kelihatanlah mafia sudah begitu, mafia ini di MK pada saat itu. Dan sayangnya tidak ada orang yang berani betul untuk mengusut permasalahan ini. Sayangnya di situ. Jadi negara kita itu sepertinya memang sudah pada tersandra begitu ya. Satu pihak dengan pihak yang lain. Ini menjadikan ini. Maka kemudian keluarlah apalagi namanya itu sanksi itu ya. Iya. Tapi pemerintah atau tidak, saya tidak tahu persis. Tapi yang di dalam persidangan kan berita acaranya juga kita tidak tahu. Iya. Tahu-tahu Ketua MK mendapat sanksi dari Dewan Etik yang diketahui oleh Pak Jimli Asidiki. Oke. Ada bagian yang agak penting tadi itu. Dalam kebiasaan MK itu kan tidak diperbolehkan atau apa? Atau adakah aturan internal yang mengatur soal itu bahwa berkas yang telah dicabut itu tidak boleh on kembali atau dikembalikan? Ya, selama ini yang sudah ditarik langsung kemudian diagendakan menjadi suatu perkara itu yang sudah selesai. Dianggap selesai, kemudian di rapat pemusyawaratan hakim surat perkara ini ditarik gitu. Sehingga pada waktu itu diteruskan pada hari Seninnya ada rapat pemusyawaratan hakim yang membahas masalah ini. Ini sudah ditarik tapi ditarik kembali suratnya. Nah, itu kemudian rapat pemusyawaratan hakim memutuskan supaya kita mengadakan kembali sidang pendahuluan untuk meminta klarifikasi ini sebetulnya gimana sih maunya. Nah, dalam rapat pemusyawaratan hakim itu ditentukan ada sidang pendahuluan kembali, mengundang kuasa hukum atau prinsipalnya untuk hadir dalam sidang pendahuluan yang agendanya meminta klarifikasi. Ini betul ditarik atau penarikannya ditarik kembali gitu. Hasilnya ada miskomunikasi, katanya ada miskomunikasi antara kuasa hukum dengan pemohon prinsipal yang mahasiswa UNS itu. Aduh, ya ini katanya kan demikian. Ini seru ya, ini seru karena jelas permasalahannya yang mana Pak Arif ini tadinya tidak boleh berbicara tapi sekarang berbicara dan beliau berani untuk berbicara. Ini kita harus heads off begitu ya, angkat topi untuk beliau ini, dan insya Allah mungkin akan ada akan ada video selanjutnya mengenai ini ya, karena ini seru nih, belum selesai kita. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.